Hai semua, kembali lagi bersama gue Ans di pembahasan konten anime Isekai wa Smartphone. Seperti biasa, gue akan melanjutkan video gue sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke arc terbaru, yaitu arc 27. Jadi kalau ada yang ketinggalan video gue sebelumnya, terutama di arc 26 sebelumnya, kalian bisa tonton terlebih dahulu, tentu di channel gue ini. Atau kalian bisa klik aja di link playlist yang gue sudah tulis di deskripsi. Dan bagi yang sudah mensupport gue sampai sejauh ini, gue benar-benar mengucapkan terima kasih banyak. Gue minta maaf pada pembahasan arc 26 sebelumnya itu banyak gue nggak upload atau banyak yang absen. Gue cuma bisa bilang kalau gue belakangan ini lagi kelelahan mental. Bahkan sebenarnya ini sudah lama dan baru-baru ini ada masalah lagi yang buat mental gue lagi kelelahan lagi. Tapi karena salah satu dari komentar kalian dan kesetiaan kalian, gue jadi tertantang walaupun masih dalam keadaan kelelahan mental sebenarnya. Ya intinya gue bersyukur sekali lah dan berterima kasih banyak pada kalian yang sudah setia dengan channel ini sampai sekarang. Oke, daripada videonya ini jadi lama dan gue itu lama editnya, gue akhiri dulu sampai sini. Oke, kalian sudah siapkan? Tanpa berbasa-basi aja, mari kita langsung menuju ke inti videonya. Oke, let's go. Sebelum mulai, mari kita seperti biasa kilas balik terlebih dahulu sebentar chapter sebelumnya. Tapi kalau kalian mau skip bisa juga. Kalian bisa skip di menit yang ini nih yang sudah gua tunjukkan di layar. Oke. Sekarang mari kita mulai kelas baliknya. Setelah Sandora kalah dengan kematian Raja Abdul di tangannya budaknya sendiri, dia pun kemudian langsung membebaskan budak-budak yang ada di ibu kota Sandora, dibantu juga oleh Aliansi Timur Barat. Tapi itu hanya membebaskan budak-budak yang ditangkap atau diculik saja. Budak-budak kriminal yang benar-benar melakukan kejahatan atas kemauannya mereka sendiri, mereka semua itu tidak Toya bebaskan. Selain itu, Toya juga sekaligus menghilangkan efek kalung budak di kalung mereka menggunakan benda sihir buatan Profesor Regina Babylon dan Tika yang bernama Inislice, sebuah suntik tanpa jarum yang dapat menghilangkan efek atau kekuatan sihir suatu benda sihir. Setelah menghilangkan efek kalung budak, Toya pun memulangkan mereka ke kampung halaman mereka masing-masing. Dan untuk yang tidak memiliki kampung halaman, Toya membiarkan mereka untuk memilih mau tinggal di mana. Contohnya seperti budak perempuan yang memenggal kepala Raja Abdul sebelumnya. Dia dan beberapa budak lainnya itu meminta untuk tinggal di Brunhild. Karena Brunhild memang lagi membutuhkan tenaga kerja, jadi dengan tangan terbuka sebagai raja di Brunhild, dia pun mengizinkan mereka untuk tinggal di Brunhild. Kemudian setelah selesai membebaskan semua budak yang ada di ibu kota Sandora, dia pun lanjut membebaskan budak-budak yang ada di kota-kota Sandora lainnya. Awalnya itu kesulitan sebab majikan atau feodal yang memiliki budak di sana, mereka itu nggak mau menyerahkan budak mereka. Bahkan ada yang sampai menyembunyikan budak mereka supaya budak mereka itu nggak dibebaskan oleh Toya. Mereka bilang kalau budak itu wajib ada dan gak harus dihapuskan. Cuman dengan tegas Toya tetap membebaskan budak-budak itu dari mereka. Bahkan Toya sampai mengancam mereka dengan lusinan flame gear dan sebuah isu yang mengatakan jika mereka itu melawan Toya, maka mereka akan bernasib sama seperti Raja Abdul. Dengan kedua ancaman ini, beberapa di antara mereka pun akhirnya pasrah karena takut mati. Tapi beberapa di antara mereka sisanya itu masih ada yang tetap kekeh menolak untuk memberikan budak mereka. Tanpa berbasa-basi, Toya pun menjadikan mereka sebagai budak kriminal yang otoritasnya itu di tangannya Toya sendiri. Karena kendala-kendala ini, Toya pun menghabiskan waktu kurang lebih 1 bulan untuk membebaskan semua budak di Sandora. Dan di tengah-tengah Toya itu membebaskan budak-budak yang ada di luar ibu kota Sandora, Raja Abdul pun bangkit dari kematiannya dan menjadi zombie dengan kepalanya yang dia itu pegang. Dia langsung mengubah semua penduduk di ibu kota Sandora menjadi zombie. Dia bangkit tanpa ada sangkut pautnya dengan larva Dewa Iblis. Dia bangkit karena rasa dendamnya terhadap Toya. Toya mendengar ini pun langsung bergegas menuju ke ibu kota Sandora dan melawan sekali lagi Raja Abdul. Dan terjadilah penyiksaan yang sangat luar biasa dan satisfying. Dimana Toya itu awalnya menyiksa Raja Abdul dengan sihir cahaya. Toya membiarkannya merintih kesakitan tanpa mensucikannya. Lalu Toya menghanguskan atau mensucikan tubuhnya saja hingga menyisakan kepalanya saja yang masih memiliki kesadaran dan masih bisa merasakan rasa sakit. Kemudian Toya menaruhnya di dalam sebuah akuarium dan dibiarkan dimakan oleh ikan pemakan daging. Yang di sini sudah Toya kasih sihir penguat berelemen cahaya. Jadi setiap gigitan dari ikan itu tuh akan menimbulkan rasa sakit yang sangat luar biasa ke Raja Abdul. Toya lalu membiarkannya lagi merintih kesakitan saat kepalanya itu sedikit demi sedikit dimakan oleh ikan. Bahkan saat Raja Abdul itu meminta tolong ke Toya itu hanya membiarkannya saja. Sambil menunggu Raja Abdul itu mati sendiri karena kepalanya habis dimakan atau mati karena otaknya itu dimakan setengah, Toya pun mensucikan semua zombie yang ada di ibu kota Sandora. Setelah beres, Toya lalu menghancurkan tembok ibu kota Sandora
supaya kedepannya ibu kota ini itu tidak akan bisa bangkit kembali. Dan begitulah akhir dari Raja Abdul, penguasa negara Sandora, negara budak, dan akhir dari Arc 26. Sekarang tanpa berlama-lama aja, mari kita lanjutkan arc-nya, yaitu Arc 27. Oke, let's go. Di Arc 27 ini itu tuh bermula tentu setelah kejadian atau insiden di Sandora sebelumnya itu. Hidup Toya sudah mulai damai kembali. Dan saat ini di Brunhilde itu sedang dalam musim panas. Memang musim panas di Brunhilde itu tidak sepanas seperti di Sandora. Hanya saja yang namanya musim panas tetaplah panas. Toya bersama dengan Lin, Kohaku, dan Pola. Sekarang itu mereka bertiga sedang nyantai-nyantai sambil ngadem menggunakan sihir angin sepoi-sepoi milik Toya dan Lin di atas teras. Di sini Lin tuh menasihati Toya untuk tidak terlalu nyantai. Karena ini tuh bisa membuat orang-orang itu pada menganggap Toya tidak bermartabat layaknya seperti seorang raja. Namun Toya itu bodoh amat gitu. Sebab Toya itu sudah benar-benar kepanasan. Jadi ya bodoh amat lah pandangan orang-orang. Dan setelah Toya itu melihat Lin, Toya pun jadi bertanya-tanya bagaimana dia itu tidak merasakan sangat panas gitu. Padahal Lin itu memakai baju gotiknya yang biasa dia pakai itu. Seharusnya dia itu jauh lebih kepanasan daripada Toya. Ketika Toya itu memikirkan hal itu, tiba-tiba Toya merasa tidak panas lagi. Kemudian Toya pun berkesimpulan gitu. Mungkin saja Lin itu gak terasa panas karena Lin tuh sudah memasang sihir angin dingin di sekelilingnya. Makanya Lin tuh gak terlalu kepanasan gitu dengan pakaian gotiknya itu. Lalu Lin pun menceramahi Toya. Lin bilang ke Toya kalau Toya itu perlu menahan dirinya sendiri. Terlebih lagi ada beberapa penduduk kota yang sampai pingsan karena rasa panas ini. Jadi kalau mereka itu melihat Toya yang ngeluh padahal udah enak bisa membuat angin sepoi-sepoi gitu untuk ngadem, bisa-bisa penilaian mereka terhadap Toya itu akan menurun. Toya mendengar ini pun sontak terkejut. Toya nggak nyangka kalau suhu panas ini nih sampai membuat orang itu sampai pingsan. Toya pun mulai berpikir bagaimana cara mereka itu bisa menghindari suhu panas ini. Lin pun ngasih tahu ke Toya kalau banyak orang-orang terutama para petualang, mereka itu mengatasi hal ini dengan pergi ke dungeon dan ngadem di dalam dungeon. Namun tentu ini itu tidak bisa dilakukan apalagi untuk orang-orang biasa. Jadi Lin pun memberikan saran atau ide ke Toya untuk membuat arena renang di salah satu pulau di dungeon. Lin berpikir ini tuh adalah peluang yang besar untuk mendapatkan penghasilan dari area renang ini atau pantai dah kita sebut. Dengan menjual minuman, makanan, pakaian renang, dan biaya penggunaan gate transfer ke sana. Jadi ya singkatnya Lin tuh ngasih ide ke Toya agar Toya itu buat pantai gitu di salah satu pulau yang Toya punya itu. Terlebih lagi Lin tuh baru-baru ini tuh dengar kalau orang-orang itu ingin sekali mendinginkan diri mereka di laut. Kuasa kain secara kebetulan mendengar ini pun jadi sangat tertarik gitu dengan idenya Lin. Dia bahkan meminta saran ke Lin untuk idenya ini. Lin pun dengan segera lalu menyebarkan sebuah kertas yang berisikan peta pulau-pulau yang ada di dungeon atau di balik gate. Kemudian Lin menunjukkan satu pulau yang tidak memiliki ruang bawah tanah atau dungeon untuk diubah menjadi sebuah pantai. Seperti menambahkan area dangkal berpasir itu menggunakan sihir tanah dan menempatkan penghalang kuat untuk mencegah binatang sihir itu bisa masuk. Kemudian membangun restoran sederhana dan meminjamkan barang-barang yang bisa dinikmati di pantai. Lalu yang terakhir, Lin menyarankan agar pulau itu tuh memiliki gate sendiri supaya pengunjungnya itu nggak perlu susah-susah untuk melewati pulau-pulau lainnya. Jadi pulau ini benar-benar dibuat khusus untuk bersenang-senang. Jadi ada gate untuk ke pantai dan ada gate untuk ke dungeon. Jadi gitulah. Kosaka mendengar ini pun jadi makin tertarik lagi. Di samping itu Toya malah merasa tertekan dengan percakapan mereka berdua. Karena pada akhirnya semua hal-hal itu atau ide-ide itu Toya yang harus membuatnya. Seperti membuat pantai berpasirnya, menetapkan penghalang dan sebagainya. Itu tuh semua pada akhirnya Toya yang harus buat. Toya pun curhat ke Kohaku. Namun sayangnya Kohaku juga gak bisa berbuat apa-apa. Kohaku hanya bisa menyemangati Toya saja. Singkat cerita, Toya pun menuruti ide Lin dengan membuat pantai di salah satu pulau. Dan demi menghindari orang-orang tersapu oleh ombak melebihi penghalang yang Toya buat, Toya memasangkan pelampung di batas penghalang yang bertujuan untuk sebagai tanda gitu kalau di luar dari pelampung ini itu tuh udah gak terlindungi oleh penghalang. Jadi sekarang orang-orang itu bisa berenang dengan nyaman, bahkan kalau mereka itu membawa anak-anak mereka sendiri. Tapi walaupun Toya sudah membuat hal seperti ini, peluang untuk terjadinya kecelakaan di pantai itu masih bisa terjadi. Maka dari itu Toya berniat akan menempatkan tim medis secara permanen di sana. Selain itu Toya juga mendirikan pantai lainnya sama persis, cuma di pulau yang berbeda.
yang bertujuan untuk dijadikan pantai pribadi untuk Toya dan yang lain-lain. Sekarang yang tersisa adalah memasang gate transfer yang menghubungkan pulau ini ke istana atau Brunhild. Mendengar itu, Kokuyo dan Sango yang saat ini itu menemani Toya membuat pantai, mereka meminta agar sedikit lebih lama lagi di pulau, karena mereka itu adalah binatang penjaga akuatik. Mereka sudah lama sekali tidak main-main di laut semenjak event di season 1, waktu Toya itu pertama kali memanggil dia atau mereka. Tapi Toya ingin menyelesaikan semua ini tuh pada hari ini juga. Jadi Toya pun berjanji kepada mereka kalau mereka itu boleh gitu datang ke pantai pribadi ini setiap harinya jika mereka mau. Mau gak mau, Kokuyo dan Sango pun nurut perkataan Toya. Mereka pun bangkit dari laut sambil membuat ombak gitu. Singkatnya, setelah semuanya itu selesai, Toya pun menyerahkan urusan lainnya kepada para ahlinya. Seperti untuk bagian penjualan baju renangnya, itu tuh Toya menyerahkannya kepada Zanak sebagai perwakilan Fashion King Zanak. Lalu untuk pengelola tempat makannya, itu tuh Toya menyerahkan ke Mika sebagai perwakilan Silver Moon. Dan untuk distrik perbelanjaan seperti toko souvenir atau alat-alat renang gitu, Toya menyerahkan hal ini ke Alba dan perusahaannya. Yang tersisa sekarang adalah penjaga pantai. Toya akan menempatkan beberapa orde kesatrianya yang pandai berenang untuk menjadi penjaga pantai. Dan tentu Toya itu juga nggak keberatan jika mereka itu datang dan berlibur di pantai juga, asalkan pada saat itu tuh mereka memang sedang libur. Jadi Toya itu bukan pimpinan yang jahat gitu, yang nggak ngasih liburan juga ke kesatrianya. Dengan begini, persiapan untuk membuka pantai umum dan pribadinya pun selesai. Dan dengan demikian juga, ini akan menjadi pembukaan musim panas di Brunhild. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu semenjak dibukanya pantai ini. Hasilnya itu benar-benar sukses besar, seperti yang sudah direncanakan oleh Linda Tikosaka. Jumlah pengunjung setiap harinya itu terus meningkat. Bahkan penduduk desa dari negara tetangga seperti Belfast dan Regulus juga datang ke pantai umum untuk berlibur. Dan ketika banyak orang yang berkumpul di satu tempat, pasti akan ada perselisihan di sana. Ini pun berlaku pada pantai umum yang Toya buat. Oleh karena itu, Toya pun mengirimkan orde kesatrianya setiap hari untuk mengurus orang-orang yang berbuat onar itu. Pada akhirnya Toya pun memberikan beban kerja lebih kepada kesatrianya. Jadi Toya akan memberikan mereka itu uang tambahan nanti. Dan pada hari ini, Toya itu ditemani oleh ke-9 ceweknya, satu robot humanoid yaitu Shiska dan keluarganya, kecuali Kosaka Oji-san. Sekarang itu mereka semua itu juga sedang berlibur di pantai pribadi. Tentu karena sekarang mereka itu sedang di pantai, mereka pasti mengenakan baju renang. Cuman sayang sekali kita nggak dapat ilustrasinya di sini. Jadi gua pakai ilustrasi yang ada di season 1-nya aja. Lumayan lah, ini tuh udah mewakili beberapa orang. Walaupun yang waifunya itu Hilda, Lu, Karen, Morohane-san, Karina ataupun Suika. Kalian harus bersedih di sini karena ya nggak dapat ilustrasinya. Oke. Di sini Toya bersama dengan Yumiya itu beristirahat di kursi pantai tepat di bawah payung. Ilse, Yai dan Hilda itu bermain motong semangka gitu bersama dengan Morohane-san. Linse dan Lin itu tiduran di bawah alas. Lu dan Claire itu sedang makan siang. Su dan Sakura itu bermain bola pantai di laut bersama dengan Karen-nesan. Karina-nesan itu berburu ikan menggunakan tombak garpu. Suika seperti biasa minum. Dan sama seperti Suika, Susuke-nisan itu juga seperti biasa main alat musik. Dan di sini dia itu bermain ukulele Hawaii. Melihat Toya itu yang nyantai-nyantai saja di situasi haremnya yang sekarang ini, yang wow ini, Shiska pun mensarkas Toya gitu dengan menyebut Toya itu sebagai master yang menyedihkan. Karena ya di situasi seperti ini Toya itu cuma nyantai doang gitu, tidak mencuci mata atau menggoda atau sebagainya gitu. Selain Shiska, sebenarnya Toya itu sudah mengundang semua orang-orang dari Babylon. Tapi semuanya kecuali Shiska memiliki kesibukan mereka sendiri yang membuat mereka itu nggak bisa ikut. Contohnya seperti Profesor Gina Babylon, Rosetta, dan Monica. Mereka bertiga itu sibuk melakukan pengembangan dan pemeliharaan. Lalu Noel, dia itu sibuk tidur seperti biasa. Dan karena Noel nggak bisa ikut, Leora pun juga nggak bisa ikut karena Leora itu nggak bisa meninggalkan Noel. Kalau Fam seperti biasa, dia itu sibuk membaca buku di perpustakaan. Bahkan dia itu nggak ada niatan untuk keluar dari sana. Kemudian untuk Flora, dia itu sedang diminta pergi ke kantor medis di istana, jadi dia nggak bisa ikut. Dan yang terakhir, Palse dan Tika, untuk mereka berdua, Toya itu nggak mengizinkan mereka ikut, sebab mereka berdua itu adalah combo berbahaya. Yang satunya Lolicon, yaitu Tika, dan yang satunya lagi Trobo, yaitu Palse. Jadi mungkin Toya berpikir daripada terjadi kejadian yang nggak diinginkan dengan mengajak mereka berdua, lebih baik Toya nggak mengajak mereka atau nggak ngasih tahu mereka. Jujur gue sih agak kasihan ya sama Palse,
semenjak dia itu join, gue nggak pernah lihat dia itu diperlakukan baik. Jatah tampilnya pun juga sangat sedikit. Ya gue cuma berharap kedepannya itu dapat jatah tampil aja sih, ya kasihan banget gitulah. Oke lanjut. Toya yang malas ngeladenin Siska, Toya pun menyuruh Siska untuk meninggalkannya. Melihat Toya yang gak nafsuan melihat para wanita menggunakan pakaian renang, Siska pun bertanya-tanya ke Toya, kenapa Toya itu gak nafsuan gitu. Bukankah seharusnya Toya sebagai laki-laki itu nafsu di sini saat dia itu melihat wanita yang berpakaian renang? Karena hal ini Siska pun langsung mulai berpendapat liar gitu. Kalau mungkin saja Toya itu gak nafsu melihat pakaian renang, sebab dengan bantuan sihir Toya yang bisa tembus pandang itu, Toya bisa melihat apa yang ada di balik pakaian renang. Jadi terkesan pakaian renang itu gak ada apa-apanya gitu di matanya Toya jika dibandingkan dengan penampilan unsensor dari sihirnya Toya. Sontak Toya mendengar ini pun langsung menyangkalnya. Sedangkan Yumina yang saat itu di sebelahnya Toya, dia segera langsung menutupi tubuhnya dengan tangannya. Begitu mendengarkan perkataan Siska itu, wajahnya pun juga jadi memerah. Untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini, Toya pun menyuruh Siska untuk pergi. Dan entah bagaimana caranya, Toya dengan segenap cara berhasil menjelaskan ke Yumina hingga dia itu nggak salah paham lagi. Ya di sini meskipun Toya itu bilang kalau dia itu nggak bisa, tapi sebenarnya Toya itu bisa aja kalau dia itu menggunakan kekuatan surgawinya untuk mengintip. Tapi untuk sekarang Toya nggak ada niatan untuk melakukan itu untuk sekarang. Kemudian Yumina pun bilang ke Toya kalau dia itu ingin mengajak keluarganya juga ke pantai pribadi ini sama seperti sebelumnya. Cuman Toya nggak enak kalau hanya ngundang Raja Belfast atau keluarga Yumina saja, karena Toya yakin semua penguasa lainnya itu dari semua negara pasti mau juga ikut ke pantainya Toya ini. Tapi karena kekacauan yang terjadi baru-baru ini, Toya tidak bisa mengundang mereka. Namun Toya berusaha akan mengundang mereka lain kali. Dan untungnya Yumina itu mengerti. Dia juga paham gitu. Kalau misalkan para penguasa itu sampai datang, mereka pasti nggak hanya sekedar liburan sesaat saja. Pasti ada niat-niat lain dari kunjungan mereka itu. Entah itu ke Brunhild atau ke negara lainnya. Jadi dia ngerti gitu. Dan Toya itu ingin sekali mereka itu bisa bergaul satu sama lain. Ya meskipun Toya itu tahu pasti selalu ada orang yang tidak bisa bergaul dengan orang lain, tidak peduli apapun alasannya. Contohnya ya seperti Raja Sandora sebelumnya. Dan membicarakan tentang Sandora, berbeda seperti kasusnya di Euron waktu itu, yang dimana Toya itu nggak ada salah apapun padahal. Namun Toya itu digoreng-goreng sama orang-orang Euron hingga Toya itu dianggap sebagai villain. Tapi untuk di kasus Sandora ini, seperti yang kalian tahu, untuk kali ini tuh kehancuran Sandora itu 100% Toya itu terlibat dalam kejadian itu. Tapi tidak seperti kasusnya di Euron, beritanya itu nggak digoreng-goreng dan Toya itu nggak dianggap sebagai villain. Toya menduga kalau ini tuh mungkin ada sangkut pautnya dengan para budak-budak yang telah menyebar ke seluruh dunia. Jadi nggak kayak di Euron yang Toya itu digoreng-goreng sebagai villain. Untuk kali ini Toya itu mungkin ya cuma digosipkan sebagai penyelamat gitu. Meskipun Toya senang dengan akhir ini, Toya tetap masih kesal karena pada akhirnya Toya melakukan seperti apa yang para penguasa inginkan. Kemudian tiba-tiba Toya pun mendapatkan komunikasi telepati dari Kokyoku. Yang di sini dia itu mendapatkan kabar buruk dari Pulau Iblis, di mana pada saat ini atau sekarang salah satu dari penghalang atau barir di kota besar yang ada di selatan sedang diserang oleh Behemoth. Toya mendengar ini pun sontak terkejut. Lalu Toya pun menanyakan, bukannya mereka itu memiliki persenjataan dan pasukan yang cukup untuk menangani Behemoth? Kok sekarang terkesan seperti mereka itu terdesak? Kokyoku pun menjawab kalau mereka itu memang punya dan mereka sudah mengeluarkan semuanya. Hanya saja kali ini tuh kotanya itu diserang oleh beberapa Behemoth. Lebih tepatnya ada 3 Behemoth. Jadi keadaan mereka itu sekarang memang benar-benar sangat genting. Karena mereka itu cuma bisa menghandle 1 Behemoth saja. Mengenai penghalang atau barir ini memiliki kategori sistem pertahanan fisik yang dapat mencegah invasi. Mirip seperti perisai biasa yang berbasis kekuatan sihir. Namun berbeda seperti perisai biasa yang masih bisa hancur dengan serangan berulang kali ke titik yang sama. Penghalang atau barir ini tuh tidak akan bisa hancur kecuali serangannya itu memenuhi syarat. Contohnya seperti sebuah barir di kota itu tuh memiliki kemampuan untuk menahan sihir berlevel 9 ke bawah. Maka jika barir itu diserang menggunakan sihir berlevel 9 ke bawah, maka barir itu tidak akan hancur. Apapun yang dilakukan, jika sihirnya itu di level 9 ke bawah, barir itu tidak akan hancur. Tapi jika barir itu diserang menggunakan sihir berlevel 9 ke atas, atau barir itu diserang secara bersamaan sehingga menghasilkan serangan berlevel lebih dari 10, seperti serangan berlevel 5 ditambah dengan serangan berlevel 5 yang ditambah itu jadi 10, maka barir itu tuh lama-kelamaan pasti akan hancur atau mungkin hancur langsung.
Dengan teori ini, Toei pun dapat menebak kalau barir di kota itu tuh mungkin bisa menahan serangan atau kerusakan dengan kekuatan berlevel 100. Dan sementara kerusakan yang ditimbulkan oleh Behemoth itu Toei berasumsi sekitar berlevel 3 atau lebih. Tapi di sini Toei masih bingung bagaimana kota itu tuh bisa diserang lebih dari satu Behemoth. Jadi Toei pun menduga kalau secara kebetulan atau para Behemoth di sana itu memang sudah memiliki kecerdasan. Mereka itu menyerang secara bersamaan supaya barir di kota itu tuh lebih mudah hancur. Namun ternyata Kogyoku menjelaskan alasan kalau kota itu diserang oleh beberapa Behemoth itu tuh karena terdapat sekelompok orang di kota itu yang telah gagal memburu satu Behemoth. Mereka pun kabur, cuman sialnya mereka dikejar oleh Behemoth itu yang mereka buru itu. Dan seakan kesialan mereka itu belum berakhir, di saat mereka itu kabur, mereka itu bertemu dengan kelompok lainnya yang bernasib sama seperti mereka. Hingga akhirnya mereka pun dikejar oleh 3 Behemoth dengan jenis yang berbeda. Yang pertama itu tuh ada Behemoth berjenis kera bernama Snake Kong. Kedua itu ada Behemoth berjenis babi bernama Grand Boar. Dan yang terakhir itu ada Behemoth berjenis banteng bernama Power Bison. Jadi dengan situasi ini di kota itu tuh sekarang terdapat 2 kubu. Kubu pertama yang memutuskan untuk mengatasi salah satu dari para Behemoth dengan keluar dari kota dan melawan mereka. Tapi mereka tahu kalau misi yang mereka emban ini pasti akan menjatuhkan korban. Lalu di kubu kedua itu mereka itu lebih mempercayai kekuatan barir dengan membiarkan para Behemoth itu menyerang barir hingga mereka itu lelah sendiri dan memutuskan untuk mundur. Cuman mereka ini juga tahu kalau ini tuh beresiko. Ya kalau barirnya itu duluan hancur sebelum para Behemothnya itu lelah, maka mereka selanjutnya yang akan dimakan oleh Behemoth itu. Bisa dibilang ini tuh adalah keadaan membunuh sebelum terbunuh atau pertahanan kuat dan tinggalkan segalanya pada nasib. Toei pun mulai berpikir apa yang harus Toei lakukan. Dan setelah Toei pikir-pikir lagi, ini itu adalah waktu yang sangat tepat untuk Toei itu ikut campur dalam urusan pulau itu. Ini bisa jadi keuntungan dalam negosiasi nanti dengan orang-orang di pulau itu. Negara-negara yang ada di luar pulau pun sangat berharap gitu bisa memiliki hubungan dengan orang-orang yang ada di pulau iblis ini. Meskipun ada kemungkinan juga jumlah Behemoth di sana itu nanti akan berkurang jika Toei itu menghapus barir di sana. Cuman Toei itu merasa kalau Toei itu akan mendapatkan sesuatu jika Toei itu ikut campur tangan dalam situasi ini. Walaupun itu hanya sebatas Toei itu berhasil menyampaikan pemikirannya saja, menurut Toei itu tuh sudah cukup. Terdapat 3 Behemoth yang sekarang itu mengepung kota itu. Jadi Toei pun akan membawa LC, Yae, Hilda beserta dengan frame gear mereka masing-masing. Mengenai frame gears, sebenarnya pada saat ini frame gear pribadi milik Lu itu tuh sudah selesai dibuat. Hanya saja masih membutuhkan beberapa penyesuaian lagi. Sebab frame gear Lu itu adalah tipe yang cocok untuk pertempuran gerilya. Dengan demikian banyak peralatan yang harus dibuat. Karena kalau kalian ingat, frame gear Lu itu bisa berubah tipe atau bentuk. Makanya membutuhkan penyesuaian lebih untuk setiap kombinasi-kombinasi yang ada. Setelah Toei itu sudah memutuskan siapa yang akan diajak, Toei pun pamit ke Yumina dan nyamperin 3 ceweknya itu yang saat ini itu sedang memakan semangka. Lalu Toei teringat kalau selain ngajak cewek-ceweknya, Toei itu juga harus membawa kesatrianya juga. Toei takut jika Toei itu hanya membuat 3 frame gear saja, nanti Toei itu akan diremehkan gitu oleh orang-orang pulau iblis. Ya meskipun Toei nggak suka menampilkan kekuatannya seperti ini, akan tapi setelah kejadian di Sandora sebelumnya, lebih tepatnya saat Toei itu mengancam para feodal untuk menyerahkan budak mereka, Toei itu jadi paham berapa bergunanya Toei itu membawa pasukan frame gear-nya. Tapi Toei berharap lawannya kali ini itu tidak sebodoh seperti 2 negara sebelumnya Toei lawan. Dan ya sayang sekali video kali ini gue akhir dulu sampai di sini. Jika gue ada salah kata atau informasi bisa dibenarkan saya di kolom komentar. Jika kalian suka video ini jangan di like dan jangan lupa subscribe. Oke, see you next video. Dan terima kasih banyak and Okay, 3, 2, 1 1.好き好き